Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian belum menontonnya, disarankan untuk menonton episode sebelumnya terlebih dahulu agar memahami alur ceritanya. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa besar dalam sejarah, yaitu peristiwa masa bayi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan di pedalaman, dan peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Beberapa bulan setelah kelahiran Muhammad di kota Mekah, kehidupan bayi itu memasuki tahap baru yang akan membentuk masa kecilnya. Pada masa itu, masyarakat Quraisy memiliki sebuah tradisi yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Mereka sering mengirim bayi-bayi mereka ke pedalaman gurun untuk disusui dan dibesarkan oleh keluarga suku Badui. Tradisi ini bukan tanpa alasan. Kota Mekah pada masa itu merupakan pusat perdagangan yang ramai. Para pedagang dari berbagai wilayah datang dan pergi membawa barang dari Yaman, Syam, dan berbagai wilayah di sekitar Jazirah Arab. Kehidupan kota yang padat dan bercampur dengan banyak pendatang dianggap kurang baik bagi kesehatan bayi. Sebaliknya, kehidupan di gurun dianggap lebih sehat dan alami. Udara gurun yang bersih dipercaya dapat membuat tubuh anak menjadi lebih kuat. Selain itu, bahasa Arab yang digunakan oleh suku-suku Badui di pedalaman dikenal sangat fasih dan murni. Karena itulah para keluarga Quraisy ingin anak-anak mereka tumbuh dengan bahasa yang indah dan jelas. Setiap tahun, para wanita dari suku-suku pedalaman datang ke Mekah untuk mencari bayi yang bisa mereka susui. Mereka akan membawa bayi tersebut kembali ke gurun dan merawatnya selama beberapa tahun. Sebagai imbalannya, keluarga bayi biasanya memberikan hadiah atau bantuan kepada keluarga penyusu. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, rombongan wanita dari suku Bani Sa'd datang ke kota Mekah. Mereka berharap dapat menemukan bayi dari keluarga Quraisy yang kaya, sehingga mereka bisa mendapatkan imbalan yang baik. Namun di antara bayi-bayi yang ada di Mekah, terdapat seorang bayi yang berbeda dari yang lain. Bayi itu lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya telah wafat sebelum kelahirannya. Karena alasan itulah, banyak wanita penyusu yang ragu untuk mengambilnya. Mereka khawatir tidak akan mendapatkan imbalan yang cukup. Bayi yatim itu adalah Muhammad. Buddhist, tidak ada yang menyangka bahwa bayi yang hampir tidak dipilih oleh siapapun, itu justru akan membawa keberkahan besar bagi keluarga yang merawatnya. Di antara rombongan wanita dari suku Bani Sa'd, terdapat seorang wanita bernama Halimah Al-Sa'diyah. Ia datang ke Mekah bersama suaminya dan bayinya sendiri. Seperti wanita-wanita lainnya, Halimah berharap dapat menemukan seorang bayi dari keluarga Quraisy yang kaya, sehingga ia dapat membantu memperbaiki keadaan keluarganya. Kehidupan Halimah pada saat itu tidaklah mudah. Tahun itu merupakan masa kekeringan di gurun. Tanah menjadi kering dan sulit ditanami. Banyak hewan ternak yang kurus karena kekurangan makanan. Kambing-kambing mereka hampir tidak menghasilkan susu. Perjalanan menuju Mekah pun tidak mudah. Keledai yang ditunggangi Halimah sangat lemah, sehingga berjalan paling lambat di antara rombongan. Bahkan bayi Halimah sendiri sering menangis karena kekurangan susu. Ketika rombongan wanita Bani Sa'd mulai mencari bayi di Mekah, hampir semua wanita berhasil menemukan bayi dari keluarga yang mereka inginkan. Namun Halimah belum mendapatkan seorang bayi pun. Setiap kali ia mendengar tentang bayi yatim bernama Muhammad, ia merasa ragu. Ia berpikir bahwa keluarga bayi itu mungkin tidak akan mampu memberikan hadiah yang besar. Karena alasan itulah, Halimah awalnya menolak untuk mengambil bayi tersebut. Hari mulai berlalu, dan para wanita lain telah bersiap kembali ke gurun bersama bayi yang mereka dapatkan. Halimah mulai merasa sedih karena ia akan pulang tanpa membawa seorang bayi. Pada saat itulah ia mulai mempertimbangkan kembali keputusan sebelumnya. Ia berkata kepada suaminya bahwa lebih baik ia mengambil bayi yatim itu daripada pulang dengan tangan kosong. Suaminya pun menyetujui keputusan tersebut. Keputusan sederhana itu kelak akan mengubah kehidupan keluarga mereka selamanya. Akhirnya Halimah Al-Sa'diyah kembali menuju rumah Aminah bint Wahb di kota Mekah. Ia datang untuk mengambil bayi yang sebelumnya tidak dipilih oleh siapapun. Bayi itu adalah Muhammad,
Aminah menyambut Halimah dengan baik. Ia mempercayakan putranya untuk dirawat oleh wanita dari suku Bani Sa'd tersebut. Seperti tradisi yang berlaku pada masa itu, bayi Muhammad kemudian dibawa keluar dari kota Mekkah menuju pedalaman gurun. Ketika Halimah menggendong bayi Muhammad untuk pertama kalinya, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Menurut riwayat dalam kitab-kitab sirah, setelah ia menyusui bayi Muhammad, susu di tubuh Halimah tiba-tiba menjadi cukup untuk mengenyangkan dua bayi sekaligus, yaitu Muhammad dan anaknya sendiri. Padahal sebelumnya ia hampir tidak memiliki susu sama sekali. Perubahan ini membuat Halimah dan suaminya merasa sangat heran. Namun keajaiban itu belum berhenti sampai di situ. Ketika mereka kembali ke gurun bersama rombongan, keledai yang ditunggangi Halimah yang sebelumnya berjalan sangat lambat, tiba-tiba menjadi yang paling cepat di antara rombongan. Para wanita lain merasa sangat heran melihat perubahan itu. Mereka bertanya-tanya apakah itu benar-benar keledai yang sama dengan yang dibawa Halimah ketika datang ke Mekah. Halimah sendiri mulai merasakan bahwa bayi yang ia bawa bukanlah bayi biasa. Sejak saat itu, kehidupan keluarga Halimah perlahan mulai berubah. Bayi yatim dari Mekkah itu ternyata membawa keberkahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak hari pertama Halimah Al-Sa'diyah membawa bayi Muhammad menuju perkampungan suku Bani Sa'd di pedalaman Arabian Peninsula, kehidupan keluarganya mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Sebelumnya, tahun itu dikenal sebagai masa yang sangat sulit bagi banyak suku Badui. Kekeringan melanda wilayah gurun. Tanah menjadi tandus, rumput sulit tumbuh, dan hewan ternak banyak yang kurus karena kekurangan makanan. Kambing-kambing milik keluarga Halimah hampir tidak menghasilkan susu. Bahkan anaknya sendiri sering menangis di malam hari karena kelaparan. Namun sejak bayi Muhammad berada di rumah mereka, keadaan perlahan berubah. Pada malam pertama, Halimah menyusui bayi Muhammad hingga kenyang. Anehnya, susu yang sebelumnya hampir tidak ada, kini menjadi cukup untuk dua bayi sekaligus. Anak Halimah yang biasanya menangis karena lapar, akhirnya dapat tidur dengan tenang. Keesokan paginya, suami Halimah pergi menggembalakan kambing-kambing mereka seperti biasa. Ketika ia kembali ke rumah, ia membawa kabar yang membuat mereka sangat terkejut. Kambing-kambing mereka yang sebelumnya kurus kini tampak lebih sehat dan menghasilkan susu yang jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Padahal kambing-kambing milik tetangga mereka tetap kurus seperti biasa. Hari demi hari berlalu, dan keberkahan itu terus terasa. Kambing-kambing Halimah selalu pulang dengan perut kenyang dan penuh susu. Keluarga mereka yang sebelumnya hidup dalam kesulitan, kini memiliki cukup makanan dan minuman. Orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka bertanya-tanya, mengapa kambing-kambing milik keluarga Halimah selalu tampak lebih sehat daripada kambing milik orang lain? Sebagian bahkan mulai menyuruh para penggembala mereka untuk menggembalakan kambing di tempat yang sama dengan kambing milik Halimah. Namun, tetap saja hasilnya tidak sama. Keluarga Halimah mulai menyadari bahwa keberkahan itu datang sejak bayi Muhammad tinggal bersama mereka. Sejak saat itu, Halimah dan suaminya semakin menyayangi bayi tersebut. Mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang, seolah-olah ia adalah anak mereka sendiri. Di tengah hamparan gurun yang luas di wilayah suku Bani Sa'd, Muhammad kecil mulai tumbuh dan berkembang. Lingkungan gurun memberikan banyak pelajaran berharga bagi masa kecil beliau. Kehidupan di pedalaman sangat berbeda dengan kehidupan di kota Mekkah. Di gurun, manusia hidup lebih dekat dengan alam. Mereka belajar menghadapi panas matahari, angin gurun, dan perjalanan panjang yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di lingkungan seperti inilah Muhammad kecil tumbuh. Beliau bermain bersama anak-anak Halimah dan anak-anak dari keluarga Badui lainnya. Mereka berlari di antara bukit-bukit pasir, menggembalakan kambing, dan belajar mengenal kehidupan gurun sejak usia dini. Kehidupan sederhana ini membentuk tubuh Muhammad menjadi kuat dan sehat. Udara gurun yang bersih serta makanan yang alami membuat beliau tumbuh dengan fisik yang baik. Selain itu, suku Badui dikenal memiliki bahasa Arab yang sangat fasih dan murni. Berbeda dengan bahasa di kota yang sering bercampur dengan dialek berbagai suku.
bahasa yang digunakan oleh masyarakat pedalaman lebih jelas dan indah. Karena itulah, masa kecil Nabi di pedalaman menjadi salah satu sebab mengapa beliau kelak dikenal memiliki kefasihan bahasa yang luar biasa. Halimah dan keluarganya sangat menyayangi Muhammad kecil. Mereka merasakan bahwa anak ini membawa keberkahan bagi rumah mereka. Hari-hari berlalu dengan damai di perkampungan Bani Sa'd. Tidak ada yang menyangka bahwa anak kecil yang bermain di antara pasir gurun itu kelak akan menjadi seorang nabi yang membawa risalah besar bagi umat manusia. Namun sejak masa kecilnya, sudah ada sesuatu yang istimewa dalam diri Muhammad. Sesuatu yang membuat orang-orang di sekitarnya merasakan ketenangan ketika berada di dekatnya. Seiring bertambahnya usia Muhammad kecil, keluarga Halimah Al-Sa'diyah mulai memperhatikan bahwa anak ini memiliki sifat yang berbeda dibandingkan anak-anak lain. Muhammad kecil dikenal sebagai anak yang tenang dan tidak banyak menangis. Ia jarang membuat masalah dan selalu terlihat lembut dalam sikapnya. Anak-anak di sekitarnya sering bermain dengan riang dan kadang bertengkar satu sama lain. Namun Muhammad kecil jarang terlibat dalam pertengkaran seperti itu. Ia lebih sering bermain dengan cara yang tenang dan penuh kesederhanaan. Keluarga Halimah juga memperhatikan bahwa Muhammad memiliki kebiasaan yang baik, bahkan sejak usia yang sangat muda. Ia tumbuh dengan sifat jujur dan tidak suka melakukan hal-hal yang buruk. Ketika anak-anak lain kadang bersikap kasar atau berbuat nakal, Muhammad kecil justru tampak memiliki ketenangan yang tidak biasa. Orang-orang yang melihatnya sering merasa senang berada di dekatnya. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat orang merasa nyaman. Banyak ulama kemudian menjelaskan bahwa sifat-sifat ini merupakan bagian dari penjagaan Allah terhadap nabinya sejak masa kecil. Muhammad tidak pernah dibiarkan terjerumus dalam kebiasaan buruk yang sering terjadi pada masyarakat jahiliyah pada masa itu. Sebaliknya, beliau tumbuh dengan akhlak yang bersih dan hati yang lembut. Semua ini merupakan bagian dari persiapan bagi misi besar yang kelak akan beliau emban. Namun pada masa itu, keluarga Halimah hanya melihat seorang anak kecil yang mereka sayangi dan mereka rawat dengan penuh kasih. Suatu hari, ketika Muhammad kecil sedang bermain bersama anak-anak di perkampungan Bani Sa'd, terjadi sebuah peristiwa luar biasa yang kelak dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa pembelahan dada. Saat itu Muhammad sedang bermain bersama saudara-saudara susunya di luar rumah. Tiba-tiba dua sosok malaikat datang mendekati beliau. Salah satu malaikat itu adalah Jibril. Dalam riwayat yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadits, disebutkan bahwa malaikat Jibril membaringkan Muhammad kecil di tanah, kemudian membelah dadanya. Hati beliau kemudian dikeluarkan dan dibersihkan dari sesuatu yang disebut sebagai bagian dari godaan setan. Setelah itu hati tersebut dicuci dengan air dari bejana emas yang berisi air Zam-Zam. Setelah dibersihkan, hati Nabi kemudian dikembalikan ke tempatnya seperti semula. Peristiwa ini terjadi hanya dalam waktu singkat, namun anak-anak yang menyaksikannya sangat ketakutan. Mereka segera berlari kembali ke rumah untuk memberitahu keluarga mereka. Peristiwa ini bukanlah sesuatu yang biasa. Para ulama menjelaskan bahwa pembelahan dada ini merupakan bentuk persiapan Allah terhadap Nabi Muhammad. Hati beliau dibersihkan sejak masa kecil, agar kelak siap menerima wahyu dan menjalankan misi kenabian. Ketika anak-anak berlari kembali ke rumah dengan wajah ketakutan, Halimah Al-Sa'diyah segera menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Anak-anak itu berkata bahwa Muhammad telah didatangi oleh dua orang berpakaian putih yang membaringkannya di tanah dan melakukan sesuatu pada dadanya. Halimah dan suaminya segera berlari menuju tempat Muhammad berada. Ketika mereka tiba, Muhammad tampak pucat tetapi dalam keadaan baik. Ia tidak terluka, tetapi peristiwa yang baru saja terjadi membuat Halimah sangat khawatir. Ia takut sesuatu yang buruk akan menimpa anak yang sangat ia sayangi itu. Setelah berdiskusi dengan suaminya, Halimah akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Keputusan itu tidak mudah. Halimah sangat menyayangi Muhammad dan merasa bahwa anak itu membawa keberkahan bagi keluarganya. Namun rasa khawatir membuatnya berpikir bahwa lebih baik Muhammad kembali kepada ibunya. Akhirnya Halimah Al-Sa'diyah membawa Muhammad kembali ke kota Mekah
untuk diserahkan kepada ibunya, Aminah binti Wahb. Masa beberapa tahun yang dihabiskan Muhammad di pedalaman suku Bani Sa'd telah menjadi bagian penting dalam pembentukan masa kecil beliau. Di gurun itulah beliau tumbuh dengan tubuh yang kuat, bahasa Arab yang fasih, dan hati yang penuh ketenangan. Keluarga Halimah sendiri tidak pernah melupakan anak kecil yang pernah mereka rawat itu. Mereka selalu mengingat keberkahan yang datang sejak Muhammad tinggal bersama mereka. Namun perjalanan hidup Nabi Muhammad baru saja dimulai. Setelah kembali ke Mekah, beliau masih akan menghadapi berbagai peristiwa besar yang akan membentuk kehidupannya. Kisah berikutnya akan membawa kita pada masa kanak-kanak Nabi dan berbagai ujian yang akan beliau hadapi sejak usia yang sangat muda.